Nggak terasa ya saudaraku, kita sudah masuk di bulan Oktober Pak, sangat cepat ya. Hari ini kita masuk di dalam satu seri firman Tuhan yang baru saudaraku. Saya akan membagikan kepada saudara satu rema yang sangat spesial di bulan Oktober ini. Yang Tuhan berikan tepat di ulang tahun gereja kita yang ke-31. Berapa banyak dari saudara yang kemarin mengikuti UC? Boleh lambaikan tangan saudara? Dari rumah masing-masing? Ada? Yang ikut UC bulan September kemarin? Ya, saya lihat tangan-tangan terangkat. Ada lagi yang di atas? Ada? Oh, luar biasa, kita kasih tepuk tangan. Sejak dari UC kemarin saudaraku, kita terima satu rema yang sangat spesial. Ada yang tahu? Apa saudara? Apostolik apa? Apostolic Movement saudaraku. Sejak dari UC kemarin kita terima satu rema yang sangat spesial buat setiap kita, Apostolic Movement. Berapa banyak dari saudara yang tahu bahwa setiap kali Tuhan memberikan rema atas gereja kita, bersamaan dengan rema itu Tuhan bawa gereja kita masuk pada kegerakan yang baru. Saudara yang cukup peka untuk melihat semuanya ini, saudara akan mengerti bagaimana di gereja kita ini saudaraku. Tuhan itu selalu bawa dari satu kegerakan pada kegerakan berikut yang jauh lebih besar lagi. Bertahun-tahun yang lalu adakah saudara yang masih ingat gereja kita dibawa pada rema kelompok sel. Tuhan bawa waktu itu Pastor Obaja untuk belajar dari gereja di Korea saudaraku. Ada yang masih ingat prinsip 12? Masih ya? Masih ya saudaraku ya? Boleh senggol kiri kanannya tapi senggol dari jauh aja saudaraku. Katakan pada kiri kanan saudara, Pak sekalipun pakai masker gak dosa, bilang amin, haleluya. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Sekalipun saudara senggol aja dari jauh, katakan kiri kanan saudara, Pak sekalipun pakai masker, gak dosa, kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Amin. Yang saya tahu salah satu ciri khas keluarga Allah yang gak akan pernah saya lupakan. Keluarga Allah adalah gereja yang menyala-nyala di dalam Tuhan. Rumornya saudaraku, rumornya yang saya dengar, ibadah yang paling akhir di kota Solo itu adalah ibadah yang paling menyala-nyala. Rumornya loh saudaraku, saya nggak tahu beneran apa enggak ya. Rumornya yang saya dengar ibadah paling akhir ini nggak ada satupun pembicara yang pulang saudaraku tanpa berkata, jemaatnya ngeri betul. Tepuk tangannya boleh paling meriah buat Yesus Tuhan kita, amin. Amin. Sepanjang firman Tuhan diberitakan, kalau saudara tahu itu untuk saudara dan ada janji Tuhan, katakan aminmu yang paling keras. Tepuk tangannya sekali lagi yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Prinsip 12 saudaraku kita belajar waktu itu Pastor Obaja. Saya masih ingat sekali saudara, Pak Obaja itu kalau dibilang gak bisa bahasa Inggris bisa. Tapi sangat terbatas sekali saudara. Kebayang gak sih, sudah terbatas sekali bahasa Inggris, pergi ke Bogota, Kolombia yang notabene saudaraku, pembicaranya itu bahkan khotbahnya gak pakai bahasa Inggris. Khotbahnya bahasa Spanyol, diterjemahin ke bahasa Inggris. Kebayang gak saudara? Kira-kira, ngerti aja enggak? Saya masih ingat waktu itu tanya kepada Pak Obaja, Pak, ngerti enggak khotbahnya? Pak Obaja dengan polosnya jawab, enggak. Tapi tahukah saudara, ketika sampai di Indonesia, Pak Obaja itu dapatkan satu rema, remanya simple saudara. Ada yang masih ingat? Everybody can be a leader. Setiap orang bisa jadi pemimpin. Ketika rema itu dibawa ke Indonesia, boom! Ledakan kelompok sel terjadi begitu saja di kota ini saudaraku. Oh saya nggak dengar tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Sejak dari saat itu saudaraku, orang-orang dari seluruh Indonesia datang ke kota Solo untuk belajar dari gereja ini. Bukan hanya dari seluruh Indonesia, orang-orang dari mancanegara saudaraku.
Pernah satu ketika saya menemani salah satu tamu yang berasal dari luar, saudara. Dia bahkan bercerita, cari kota kita ini, saudara, di petanya mereka. Itu seperti cari jarum dalam tumpuan jerami, saudaraku. Saking kecilnya kota kita ini. Tapi dengar ini baik-baik, saudaraku. Kotanya boleh kecil. Orang-orang boleh tidak mendengar, tapi tempat di mana rema Tuhan diberikan, kegerakannya pasti akan mendunia. Aminnya boleh yang paling dahsyat lagi buat Yesus Tuhan kita, yang saya percaya apostolic movement ini adalah satu rema yang akan Tuhan pakai membawa saudara dan saya masuk pada kegerakan yang lebih dahsyat lagi. Oh, kalau mau tepuk tangannya lebih dahsyat lagi buat Yesus Tuhan kita. Bukan satu kebetulan loh, saudara. Minggu lalu ada yang masih ingat apa rema firman-nya? Faster, greater. Betul? Doa saya ada orang-orang di tempat ini, kau bisa tangkap rema ini. Kau bisa tangkap remanya, saudara. Doa saya atas kehidupan saudara. Tuhan bawa masuk pada gelombang yang lebih besar lagi. Indeed faster, greater jadi atas hidup saudara. Oh yes. Sebelum saya mengajak saudara masuk lebih dalam kegeraan apostolik ini, saudara, saya ingin mengajak saudara melihat. Sebenarnya gereja seperti apa sih yang Tuhan Yesus itu kepingin bangun itu gereja yang seperti apa, saudara? Jenis gereja seperti apa yang Tuhan kepingin bangun? Dan Tuhan mau pakai secara dahsyat. Kita buka ayatnya di dalam Efesus pasalnya yang kedua. Efesus 2 ayatnya yang ke-19 sampai 20 kita baca ya, saudara. Atau lebih tepat kita nyanyikan, saudaraku. Baru aja tadi saudara nyanyikan. Kini kamu apa? Bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan, apa ini sudah? Dari orang-orang kudus. Gimana? Deng, 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 gitu kan. Anggota keluarga Allah, deng, 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 deng. Ini ayat 19 ini sesungguhnya berbicara kepada kita, saudaraku, tentang gereja Tuhan. Ini berbicara tentang keluarga Allah. Gereja yang seperti apa yang Tuhan mau bangun dan Tuhan mau dirikan, saudara. Kita lanjutkan ke ayatnya yang ke-20. Sama-sama yuk kita baca ya. 23, bantu saya. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Jenis gereja yang Tuhan mau dirikan adalah dengan Yesus Kristus sebagai batu penjurunya. Kita breakdown satu-satu ya. Apa sih batu penjuru itu, Pak? Ada yang tahu? Batu penjuru, saudaraku, pada dasarnya itu adalah kepalanya batu. Batu penjuru itu adalah batu utama dari segala batu-batu dasar. Itu batu penjuru, saudara. Gereja yang dia mau dirikan adalah gereja yang Yesus jadi kepalanya. Yesus jadi dasar utamanya. Tapi nggak berhenti sampai di situ, saudaraku. Ternyata Yesus memakai para rasul dan para nabi sebagai dasarnya. Satu-satu ya, saudaraku ya, kita breakdown ya. Rasul dalam bahasa Inggrisnya kita sering sebut apostle. Dari situlah saudara mengenal kata apostolik. Betul? Nabi, saudaraku, dari bahasa Inggrisnya kita sebut apa? Prophet. Dari situlah saudara mengenal kata prophetic. Sejak dari 2-3 tahun ini, saudara melihat bagaimana Tuhan bergerak di gereja kita. Tuhan merevolusi, mengubah cara doa di gereja kita ini. Itu sebabnya saudara mengenal kata doa prophetic.
Kita belajar bukan hanya sekedar doa yang meminta, tetapi mendeklarasikan apa yang jadi kerinduan hatinya Tuhan. Itu sebabnya kita mengenal deklarasi profetik. Yang saya percaya saudaraku, sejak 2-3 tahun ini, Tuhan membangun dasar kenabian di gereja kita. Tapi dengar ini baik-baik saudara, siap-siap. Hari-hari ini, sejak 2020 ini saya perkatakan, Tuhan mulai membangun dasar apostolik atas gereja keluarga Allah. DNA apostolik saya perkatakan saat ini di dalam nama Yesus ditanam atas hidup saudara. DNA apostolik ada atas gereja keluarga Allah, aminnya. Yang paling keras saudaraku, boleh tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Gak heran saudara, karena dasarnya sudah mulai dibangun, kegerakannya jadi kencang sekali. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Kenapa saya excited saudaraku? Kalau satu dasar aja sudah seperti kemarin itu saudaraku. Wow. Saya boleh mengatakan tiba-tiba mujizat demi mujizat terjadi begitu saja. Bahkan tadi saudara dengar kesaksian yang luar biasa sekali. Happen just like that saudaraku. Saya nggak bisa menyangkal saudara. Dalam waktu kurang dari 1 tahun di Jakarta, saudara, gereja kita di Jakarta bertumbuh 3 kali lipat. Berapa banyak dari saudara yang setuju dengan saya tidak mungkin manusia bisa mengerjakan semuanya itu? Dia mengerjakan semuanya, saudaraku. Setiap saya ketemu 3 orang, saudara, I'm amazed. 2 orang jiwa baru, 1 orang jemaat lama, saudaraku. Sampai di titik yang jemaat lamanya aja kalah banyak dengan jiwa barunya. Satu rema dari Tuhan. Dia sanggup kerjakan kegerakan yang dahsyat atas kehidupan saudara. Hari ini saya berdoa ada orang-orang di tempat ini tangkap rema yang daripada Tuhan itu jadi atas kehidupan saudara. Jadi atas kehidupan saudara, DNA apostolik ada dalam kehidupan saudara. Sebenarnya ini kegerakan apostolik ini sebenarnya kegerakan seperti apa saudara? Sebagian dari saudara mungkin bertanya-tanya, Pastor, sebenarnya kegerakan apostolik yang dimaksud itu apa? Ngomongnya aja susah banget gitu. Apostolik gitu saudaraku. Ada yang kemarin kebalik-balik jadi apolitik gitu saudara. Saking susahnya ngomongnya. Sesederhana saudaraku, apostolik ini dari kata apostolos. Apostolos artinya rasul. Artinya diutus. Artinya delegasi, duta besar. Bolehkah saya mengatakan ini? Kegerakan apostolik sesederhana kegerakan pengutusan, Pak. Sebelum dia naik ke atas, saudaraku, dia meninggalkan satu amanat agung. Masih ingat? Matius 28, ayatnya yang ke-19 sampai ke-20, apa yang dikatakan? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka. Ajarkan mereka melakukan apa yang aku katakan. Aku menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Berapa banyak yang setuju dengan saya yang namanya pesan terakhir itu pesan yang sangat penting, saudara? Doa saya amanat agung menjadi pesan Yesus yang tidak pernah saudara lupakan dalam kehidupan saudara. Kegerakan apostolik, yes, dimulai dari pergilah. Bu, tapi bukan hanya penginjilan. Ya, ada penginjilannya, tapi ada pemuritannya. Ada pengutusannya. Itu yang gereja kita kenal dengan 4M.
Izinkan saya mengatakan ini saudaraku. Pada dasarnya yang namanya kegerakan apostolik tidak bisa tidak, saudara. Berbicara tentang hati. Ini bukan program, saudaraku. It's talking about heart. Saya bercerita satu kisah, saudara, satu hari. Di sebuah lepas pantai, saudaraku, didirikan sebuah pos penyelamatan kecil. Karena laut di sana ombaknya cukup besar, saudara. Sehingga terkenal dengan laut yang cukup berbahaya dan banyak kejadian kapal karam di laut tersebut, saudara. Sehingga di salah satu lepas pantai dari laut itu didirikan sebuah pos penyelamatan kecil. Awalnya posnya ini cuma pos kecil, saudaraku. Aduh, Bu. Sederhana. Tapi setiap kali, saudaraku, orang-orang volunteer yang ada di sana menyelamatkan korban dari kapal karam, saudara. Mereka akan membawa para korban itu ke pos yang kecil ini. Di pos inilah mereka dirawat, di pos inilah mereka akhirnya mendapat keselamatan. Bermula dari sebuah cerita pos yang kecil ini, Pak. Karena ada banyak orang yang diselamatkan dari keberadaan pos kecil ini. Mereka akhirnya bangkit untuk kembali menjadi volunteer menyelamatkan orang-orang yang mengalami seperti yang mereka alami. Yaitu kapal karam, saudaraku. Dan tidak sedikit dari mereka yang akhirnya mendonasikan sejumlah uang yang cukup besar, saudaraku. Pos yang tadinya kecil, Pak, direnovasi sedemikian rupa menjadi satu gedung yang bagus, ditata sedemikian indah, saudaraku, dilengkapi dengan karpet, AC, disediakan fasilitas-fasilitas, Bu. Di dalamnya disediakan TV kabel, disediakan yang namanya meja biliar, supaya orang nyaman ada di sana, mereka hang out, mereka bersosialisasi, saudaraku. Sampai satu ketika, saudaraku, waktu berjalan sekian lama setelah ini direnovasi, saudara, dan semuanya baik adanya. Waktu berjalan, saudaraku, sekian lama waktu berjalan tiba-tiba diumumkan dalam dari pengeras suara dikatakan ada kapal karam, ada kecelakaan kapal. Sayangnya, saudara, sebagian dari para volunteer menjadi nyaman. Mereka terbiasa dengan fasilitas yang begitu menyenangkan. Ketika berita itu muncul, dengan enggan mereka berkata, nanti dulu. Sebagian dari mereka, saudaraku, mulai berkata satu dengan yang lain dan mereka mulai ragu-ragu dan mereka katakan, lautnya bahaya. Kalau kita ke sana, iya kalau kita nyelamatin orang, kalau kita yang jadi korban gimana? Akhirnya dari sekian banyak orang yang berkumpul di sana, saudaraku, sangat disayangkan begitu banyak yang lupa. Mereka masih ada hari itu karena ada orang yang berkorban bagi mereka. Hanya ada segelintir saja orang, saudaraku. Mereka menyadari panggilan mereka. Ketika teriakan itu didengungkan, mereka berjuang. Sangat disayangkan, saudara, karena sangat banyak volunteer yang sudah menjadi nyaman. Sangat banyak volunteer yang mereka sudah ragu dan mereka berdiam diri. Kecelakaan kali itu memakan korban yang cukup besar. Doa saya hari ini, gereja Tuhan tidak menjadi nyaman. Doa saya hari ini, saudaraku, kita ingat, kita ada hari ini karena ada seseorang yang berjuang untuk kita. Ini yang terjadi di gereja Pastor gereja Bishop Oyedepo, saudara.
Banyak orang di tengah keadaan yang seperti ini. Bahkan banyak gereja mundur, saudaraku. Banyak gereja menjadi kehilangan arah. Gereja yang satu ini bergerak apostolik. Sewaktu lockdown, saudaraku, Nigeria juga di lockdown. Sama seperti Indonesia. Jakarta mengalami PSBB, beberapa kota-kota, saudaraku. Tapi saya bersuka cita ketika saya dengar kabar ini dari Nigeria, saudara. Api saya menyala-nyala. Dalam waktu 5 bulan kurang, saudaraku, mereka di lockdown. Mereka membuka lebih dari 5.000 gereja baru, saudaraku. Ketika saya dengar ini, saudara, wow, I'm amazed. Api saya menyala. Bu, maaf. Sebagian orang berpikir, Pastor, apakah karena angka 5.000? No. Saya berdoa bahwa gereja kita bukan hanya menjadi gereja yang besar, saudara. Besar pasti, harus. Tapi gereja kita bukan menjadi gereja yang besar saja, tapi gereja yang tidak melupakan hati gereja ini. Yang membuat saya excited. Bukan hanya angka 5.000-nya, saudaraku. Tapi setiap kali saya diingatkan, saudara, ada orang-orang yang sampai detik hari ini, saudara. Menjadi penyemangat bagi saya. Ada orang-orang yang sampai detik hari ini setiap tahunnya, saudaraku. Saya tidak pernah berjumpa mereka ini sangat lama. Puluhan tahun saya tidak berjumpa mereka. Tapi setiap tahunnya tanpa terkecuali mereka selalu mengucapkan selamat ulang tahun ke saya. Ada sebagian di antara mereka yang setiap tahunnya tanpa terkecuali mereka terus-menerus menyemangati saya. Ada waktu-waktu di mana mereka akan mengatakan tetap semangat. Saya sampai katakan kepada mereka, saya nggak pernah ketemu mereka puluhan tahun, bahkan belasan tahun. Saudara. Sampai satu ketika saya tanya sama mereka, kenapa kamu masih ingat ulang tahun saya sampai dengan hari ini? Saudara tahu apa yang mereka jawab buat saya? Bagaimana saya bisa lupa ulang tahun dari orang yang memperkenalkan Yesus dalam hidup saya. Kadangkala saya meneteskan air mata, saudaraku. Sesekali orang-orang ini akan menuliskan satu pesan kepada saya dan mereka berkata, thank you. Karena apa yang kamu lakukan bertahun-tahun lalu, hari ini hidup saya berubah. Saya berdoa atas hidup saudara, dari hidup saudara, dari hidup saudara. Ada orang-orang yang hidupnya diubahkan. Mereka yang sudah tidak punya lagi kekuatan, mereka yang sudah tidak punya lagi pengharapan untuk maju. Tapi karena masih ada orang yang berdoa untuk mereka. Karena masih ada orang yang tidak menyerah, berjuang untuk mereka. Hari ini mereka ada di tempat ini, boleh memuji dan menyembah Tuhan. Sejujurnya, saudaraku, kalau boleh saya sharingkan kepada saudara, api dari apostolik adalah jiwa-jiwa. Once you lose it, you lose your fire. Saya melakukan apa yang saya lakukan hari ini, jujur saudara, saya sharing kepada saudara. Pastor sudah khotbah belasan tahun, yes, saya sudah khotbah bahkan mungkin lebih dari 20. Mungkin 15 tahun lebih saudara saya sudah berkhotbah. Tapi sampai detik hari ini, setiap kali saya berkhotbah, that's not easy for me. Kalau saya mau pilih saudaraku, I'm not gonna stand in front of you. Berkali-kali kadang saya katakan sama Tuhan, saudara, kalau boleh saya memilih pelayanan yang lain. Tahukah saudara the reason why I do what I do? Ada saat-saat di mana saya akan menyerah. Engkau yang hari-hari ini dalam pelayananmu engkau jadi bosan, saudaraku, engkau jenuh. Engkau yang hari-hari ini apimu itu mulai padam, saudara. Dengar ini baik-baik. Ada saat-saat di mana saya hendak menyerah. Tuhan kirimkan orang-orang yang datang kepada saya. Saya turun, saudaraku, dia jabat tangan saya. Dia katakan kepada saya, terima kasih, Pastor. Hari ini seharusnya
saya sudah mau pamit sama Tuhan. Ini hari terakhir saya datang ke gereja. Saya mau pamit, setelah saya pulang, saya mau mengakhiri hidup saya. Tapi ketika saya duduk dan saya mendengarkan pesan yang Tuhan berikan, firman Tuhan diberitakan, saya tahu Tuhan belum menyerah atas hidup saya. Doa saya, perkataan yang keluar dari mulutmu dipakai Tuhan membangkitkan kembali orang yang sedang ada dalam keadaan putus asa. Satu persatu pribadi di tempat ini, saudaraku, sadari ini. Kegeraan apostolik bukan bicara tentang program. It's talking about heart. Kalau ada orang yang dulu sudah memperjuangkan saudara, engkau diselamatkan untuk menyelamatkan. Engkau ditolong untuk menolong. Engkau dibangkitkan untuk membangkitkan. Engkau diberkati untuk memberkati gereja, keluarga Allah, jemaat keluarga Allah. Izinkan saya katakan ini. This is His heart. Ini hatinya, saudaraku. Kalau mau bicara, saudaraku, Rasul Paulus, kita flashback ya, saudara. Kita flashback. Apa yang dialami Rasul Paulus, saudaraku? Sejujurnya, saudara. Gak gampang loh, saudara. Kalau kita lihat zaman gereja mula-mula, saudara. Seperti kita lihat dulu aja yuk. Kita baca ya, Kisah Rasul pasalnya yang ke-26. Seperti apa sih sebenarnya gereja mula-mula pada saat itu? Kisah Rasul 5 ayatnya yang ke-12 sampai 16. Oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda mujizat di antara orang banyak. Jadi gereja mula-mula zaman itu, saudaraku, adalah gereja yang bergerak dengan tanda dan mujizat. Terasa familiar enggak, Pak? Saudara mengerti yang saya maksudkan? Tuhan membangun gereja kita. Kenapa? Dengan semua mujizat ini. Bukan untuk mengejar mujizat, saudara. Enggak ada yang namanya mengejar mujizat. Mujizat itu bagiannya anak. Enggak perlu dikejar. Terlalu rendah untuk dikejar, saudaraku. Itu bagian buat orang-orang yang hidup menurut perjanjiannya Tuhan. Mujizat itu bagian dalam kehidupan saudara. Oh, aminnya yang paling keras. Aminnya yang paling keras. Orang-orang yang menyadari satu hal ini ya, saudaraku. Dalam kehidupannya. Kenapa dia adakan mujizat dalam kehidupan saudara? Dengar ini. Tuhan mau pakai saudara. Expose saudara. Sehingga orang di sekeliling saudara melihat saudara ada terang dalam hidupmu. Dia bertanya, dari mana datangnya terang itu? Tuntun dia kepada Yesus sang sumber mujizat. Oh yes. Orang yang terus berjalan bersama Tuhan seperti ini, kau tidak akan hanya mengalami satu kali mujizat. Saudara tadi dengar kesaksian tadi orang ini jemaat Jakarta, saudara. Saya kenal mereka, pelayan Tuhan di Jakarta. Mereka tuh sampai mau kesaksian aja sungkan, saudara. Mereka tuh sempat ngomong gini, Pastor, kok saya lagi yang kesaksian. Ini kali ketiga mereka bersaksi, saudara. Dengan mujizat yang dahsyat. Bolehkah saya katakan, orang yang dalam hidupnya membawa misi dari Tuhan atas hidupmu, mujizat demi mujizat demi mujizat demi mujizat, tidak akan pernah berhenti mengikuti saudara. Bagaimana bisa berhenti, saudaraku? Karena Tuhan pakai saudara menjadi contoh. Ketika orang melihat hidup saudara, mereka melihat Yesus di dalam hidupmu. Saya bersyukur gereja mula-mula enggak berhenti sampai di situ, saudara. Ayat 14 saya lihat, kita baca ya. Makin lama makin bertambah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau mau jujur ngomong ya saudara, saudara harus mengerti satu hal ini. Apakah mereka bertumbuh dalam keadaan baik? Keadaan diberkati, keadaan enak? Jangan salah saudara. Mereka bertumbuh dalam aniaya.
Saya menceritakan beberapa minggu yang lalu di ibadah yang sebelumnya, saudaraku. Di zaman Rasul Paulus, saudaraku. Yang namanya penganiayaan itu maju dalam kreativitas yang sangat mengerikan, saudara. Orang dijadikan umpan tontonan sebagai gladiator, saudaraku, diumpankan di tengah arena besar, saudaraku, dengan singa yang mengejar siap untuk mencabik-cabik mereka. Itu tantangannya, saudara. Nero itu, saudaraku, dengan sengaja mengumpulkan orang-orang Kristen, ditusuk dari bawah ke atas, saudaraku, dijadikan obor hidup di tamannya pada saat dia pesta, dinyalakan dari atas ke bawah, saudara. Sebagian dari saudara berkata, Pastor, kenapa berbicara tentang apostolic movement di tengah keadaan seperti ini? Seolah-olah gak tepat. Kondisi kami saja butuh, Pastor. Kondisi kami saat ini ada di dalam keadaan yang sedang bingung. Kita baca, saudaraku. Ini kata Rasul Paulus, 1 Korintus 1 ayatnya yang pertama. Dari Paulus. Oleh kehendak Allah, dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus. Rasul Paulus tahu bahwa menjadi utusan adalah kehendak Allah atas hidupmu. DNA apostolik, diutus bersaksi adalah kehendak Allah. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Aminnya yang lebih dahsyat lagi, saudaraku. Rasul Paulus tahu itu. Bagaimana respon Rasul Paulus, saudaraku, menghadapi semuanya itu? Kita coba buka. Kisah Rasul pasalnya yang ke-26, saudara. Ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-19. Bagaimana tanggapan Rasul Paulus, saudara? Ini Rasul Paulus sedang bersaksi kepada Raja Agripa, saudara. Ini katanya. Tapi aku menjawab, siapa engkau Tuhan? Kata Tuhan, aku Yesus yang kau aniaya itu. Tapi sekarang bangunlah, berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi. Yesus yang sama memanggil saudara dan saya menjadi pelayan dan saksi. Berapa banyak di tempat ini adalah tim ibadah? Pelayan Tuhan ibadah, boleh lambaikan tangan. Pelayan Tuhan ibadah. Maksud saya tim ibadah ya, betul ya. Koordinator, seksi dan lain sebagainya, boleh lambaikan tangan. Oke, doa saya, tim ibadah yang ada di gereja keluarga Allah adalah tim ibadah yang apostolik. Berapa banyak di sini yang pelayan PW, boleh lambaikan tangan. Oke, pelayan PW keluarga Allah. Pelayan PW yang apostolik. Tahukah saudara bahwa pelayanan saudara bukan hanya 2 jam di hari Minggu? Yang mengerti katakan amin. Senin sampai Sabtu, saudara. Ceritakan apa yang kau alami. Kuatkan yang sedang lemah. Bangkitkan yang tidak punya pengharapan. Senin sampai Sabtu, hari Minggu, ajak mereka ke gereja. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Sejak dari hari ini, jemaat keluarga Allah, jemaat yang apostolik. Oh yes, come on. Jemaat keluarga Allah bukan hanya ibadah 2 jam di hari Minggu. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Dari Senin sampai Sabtu. Oh, itu waktunya kau ceritakan betapa baiknya Yesus dalam hidupmu. Hari Minggu bawa mereka untuk bersama-sama menyaksikan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Secara manusia, saudaraku, pada saat Paulus menerima panggilan ini, namanya bahkan belum Paulus loh, saudara. Saudara menyadari itu? Dia masih Saulus. Siapa Saulus, saudara? Siapa Saulus, Bu? Dia penganiaya jemaat. Siapa Saulus, saudaraku? Dia orang yang benci orang Kristen. Secara manusia,
Enggak mungkin. Mungkin ini yang saudara rasakan, Pastor. Saya aja butuh pertolongan hari-hari ini. Pastor, bahkan untuk saya datang ke gereja, beribadah, saya benar-benar mengandalkan Tuhan hanya untuk mendapatkan uang transport. Oh, sebagian dari saudara berkata, Pastor, saya sendiri butuh kekuatan hari-hari ini. This is not the right time. Tapi ajaibnya, Tuhan pilih Saulus, saudaraku. Ajaibnya Tuhan pilih saudara di tempat ini. Dan izinkan saya mengatakan ini, ada anugerah di balik panggilan Tuhan. Amin. Ketika saudara berani berkata, ini aku Tuhan, utus aku. Immanuel, dia menyertai saudara sampai pada akhir zaman. Bangkit berdiri jemaat Tuhan, berapa banyak yang rindu meresponi kegerakan apostolik ini, saudaraku. Berapa banyak dari saudara yang mau dipakai Tuhan, terlepas dari semua keterbatasan saudara, terlepas dari semua keadaan saudara. Katakan, saudaraku, aku melangkah jalan di hidup ini bersama dengan waktu yang terus melaju. Untuk apakah aku jadi pertanyaan di sini Tuhan, kalau bukan untuk melayanimu? Datang saudaraku, katakan, inilah aku di hadapanmu Tuhan, bersama dengan segala yang ku miliki. Tuhan, pakailah aku Tuhan sebagai alatmu, menyelamatkan jiwa yang terhilang. Bangkitkan aku, yes Lord. Hadapanmu Tuhan pada malam hari ini. Jadikan aku hambamu yang berkenan. Biar piano saja pujikan lagu ini. Pada saat saya persiapkan khotbah ini, saudaraku, Tuhan mengingatkan saya pada satu kejadian bertahun-tahun yang lalu, saudara, ketika saya masih remaja. Mungkin itu yang saudara rasakan sama ketika pada saat saya masih remaja, saudara. Kadang-kala saya katakan kepada Tuhan, tapi aku bisa apa Tuhan? Aku punya apa? Saya masih anak kecil yang tidak bisa apa-apa, saudaraku. Terbatas dengan banyak hal. Sebagian dari saudara mungkin saudara berkata, yang aku punya saat ini hanya minyak dalam buli-buli yang tinggal tersisa sangat sedikit. Pada saat saya berdoa kemarin, saudaraku, Tuhan ingatkan saya, that's not what I ask. Apa yang membuat Tuhan menjawab saya pada saat itu? Karena di dalam keterbatasan saya itu, saya berkata kepada Tuhan saya, saudara, aku punya mulut ini. Kalau kau mau pakai mulut ini, pakai mulut ini. Aku punya tangan ini, kalau kau mau pakai tangan ini, pakai tangan ini Tuhan.
kita yang masih kecil itu saudaraku hanya bisa terduduk dan berseru kepada Tuhan, aku punya kaki. Kalau kau mau pakai kaki ini, pakai kaki ini. Tapi rupa-rupanya doa itu didengar oleh Tuhan yang maha besar, saudaraku. Kalau hari ini itu yang kau punya, saudaraku, engkau punya lebih dari cukup. Karena yang Dia inginkan hatimu, saudaraku. Aku melangkah jalani hidup ini, katakan saudaraku, bersama dengan waktu yang terus maju. You don't have forever, saudara. Untuk apakah aku ada di sini, Tuhan? Untuk apa kau lakukan semua yang kau lakukan? Untuk melayani. Kalau bukan karena Dia. Inilah aku di hadapan-Mu, Tuhan, bersama dengan segala yang ku miliki. Kalaupun yang kau miliki terbatas, saudaraku, pakailah aku Tuhan. Bolehkah hari ini kau angkat itu di hadapan Tuhanmu? Katakan, menyelamatkan jiwa yang terhilang. Bangkitkan aku, bangkitkan aku. Jadikan aku hamba-Mu yang setia. Kau lihat hati-hati yang ada di tempat ini saat ini, Tuhan. Sama seperti Rasul Paulus. Yes, Lord. Doa saya, saudaraku, sama seperti Paulus, ini yang menjadi jawaban saudara hari ini. Ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari sorga itu, dengar ini saudaraku, tidak pernah aku tidak taat. Kalau Dia memanggil engkau hari ini, saudara, sederhana katakan di hadapan Tuhan, bangkitkan kami, Tuhan. Ada panggilan itu, Tuhan. Tidak pernah aku tidak taat. Melihat hati-hati yang mau dipakai sore malam hari ini, Tuhan. Yesuslah, jadikan aku hamba-Mu yang berkenan. Kalau itu yang kau rindukan, saudaraku, hari ini angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat diberkati. Amin. Kau lihat kerinduan pribadi lepas pribadi di tempat ini. Sejak dari hari ini, DNA apostolik diimpartasikan atas pribadi lepas pribadi di tempat ini. Sejak dari hari ini, kegerakan apostolik dimulai. Hati yang menyala untuk jiwa-jiwa. Oh, diimpartasikan saat ini, Tuhan. Diimpartasikan di rata kaya batara. Terus saudaraku
Angkat kedua tanganmu saudaraku. Sejak dari hari ini, tangan yang diurapi disertai dengan tanda dan mujizat. Tumpang tangan atas orang sakit, si sakit sembuh. Atas kehidupanmu, pengurapan yang baru dicurahkan atas kehidupanmu. Diberkati engkau oleh Tuhan, saudara. Diberkati keluargamu oleh Tuhan. Apa yang dikerjakan oleh tanganmu dibuatnya berhasil. Usahamu, bisnismu, pekerjaanmu, studimu dibuatnya berhasil. Masa depan yang gilang gemilang ada atas hidupmu. Sehat sesehat-sehatnya di dalam nama Yesus. Umur panjang jadi bagian hidupmu. Diberkati pelayananmu. Diberkati pemberitaan Injil. Amin. Pulanglah saudaraku dengan membawa sukacita, damai sejahtera Allah, cinta kasih Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Sekarang sampai selama-lamanya. Engkau yang diurapi, engkau yang diberkati, katakan dengan suara yang paling keras. Amin.